Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah malam hari ini kita mendapatkan anugerah dari Allah berupa taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada telaah surah Abasa. Hadirin rahimakumullah, pada surah Abasa ini ada adab, etika yang mesti kita jadikan standar saat kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Tidak saja kita yang hadir, namun penyampai materi ya, harus membangun sebuah komunikasi yang sifatnya ruh, sifatnya kejiwaan dan hati, sehingga komunikasi ini supaya tidak tersekat sampainya hidayah di dalam hati manusia, baik pendengar yang hadir di majelis maupun penyampai materi. Apa itu niatan baik? Sebab Al-Quran itu disebut tadhkiro, peringatan. Layaknya sebuah peringatan harus sampai peringatan ini kepada audiennya, sehingga harus ada hasrat yang dibangun, yaitu sama-sama ya, kita dapatkan hidayah, peringatan, pemahaman dari Allah. Itu pun bagi siapa yang menghendaki mendapatkan peringatan. Sebelumnya akan dibahas, Rasulullah itu menggunakan pertimbangan nalar. Ada forum yang langka di mana para pemimpin Quraisy itu mau datang kepada Rasul. Harapan Rasulullah, kalau orang-orang yang memegang kunci kehidupan sosial maupun politik masuk Islam, maka dakwah Nabi tidak ada kendala. Sementara waktu itu datang Ibnu Ummi Maktum yang kesempatan beliau itu setiap saat
mendapatkan waktu yang luang ketemu Nabi. Sebab kebiasaan mereka orang-orang Quraisy, terutama tokoh-tokoh kunci, pemegang kebijakan, itu tidak mau satu forum dengan orang melarat. Ini ya. Kalau Rasulullah tidak masalah kan. Ya. Nah, kemudian Rasulullah ada sikap yang kurang enak. Ya. Sebab dimungkinkan mereka akan lari saat satu forum dengan Abdullah bin Umi Maktum. Maka Rasulullah dapat itab di sini teguran, jangan bersikap semacam itu. Ya, maka di ayat 12 ini, ya, kalla innaha tadhkiro, sekali-kali tidak, innaha sesungguhnya, ya, pengajaran itu, ya, tadhkiro layaknya sebuah peringatan. Yang peringatan ini bukan datang dari sesama kita, tapi dari Allah yang tahu bahaya. Maka niatan kita saat menghadiri majelis-majelis Quran supaya kita mendapatkan hidayah berupa apa? Kewaspadaan lewat ancaman Al-Quran. Itu pun ada hasrat, faman syaa dzakara, bagi siapapun yang menghendaki. Harus ada hasrat itu ya, niatan. Untuk apa? Mengingat peringatan-peringatan Allah tadi. Dan ini pengobatan hati. Sebab ruh kehidupan itu sudah ditiupkan oleh Allah. Tapi kehidupan yang terhormat itu upaya. Apa itu? Ruh Al-Quran. Ya, gitu ya. Jadi Al-Quran kan disebut ar-ruh, yang memberikan bobot nilai kehormatan, ya, bagi orang-orang yang mentransfer hidayah-hidayah Al-Quran dalam ruhnya. Ini kan hidayah Allah kan. Sehingga sampainya hidayah itu harus dipenuhi, yaitu tata niatan kehadir, karena supaya apa? Dibersihkan dari kesalahan-kesalahan. Ada kafarot itu tebusan. Di majelis ilmu itu ada cacat, minimal ya didoakan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau lengkapnya ada kafarotul majelis, ada sholawat, doa kan ada sholawat. Nah itu kafarot majelis, gitu ya. Supaya apa? Hambatan-hambatan yang sampainya hidayah Al-Quran ke dalam hati kita itu dibersihkan, gitu ya. Fi suhufim mukarramah, dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Makanya Al-Quran itu karim. Karim itu penuh keramat. Wong Jawa muni karma. Karma dari kata karoma kan. Quranun karim itu Quran yang penuh keramat, karena larangannya itu suci. Jadi larangannya itu kalau dijauhi mensucikan jiwa, perintahnya itu kalau dijalani itu mensucikan jiwa. Jadi fi suhufi mukarramah, dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'ah, yang ditinggikan, mutahhara, yang disucikan. Coba mukarramah, marfu'ah, mutahhara, ya, yang penuh kemuliaan. Makanya mukarramah, marfu'ah, yang bobot nilainya itu tidak terjangkau oleh karangan manusia. Nah, maka penyampai, pembaca yang mendengarkan ini harus nyambung.
Nabi Sulaiman itu Fatihah belum lengkap. Balkis itu kan orang musyrik itu. Tapi ketika mendapatkan surat ulqiya ilayya kitabun karim, diberikan sebuah catatan kitab ya yang mulia. Innahu min Sulaiman, sudah bisa menyimpulkan itu. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Siapa Sulaiman itu? Nabi. Gitu ya, meskipun punya sekretaris yang namanya Asif Burkhiyah itu Nabi Sulaiman, itu kan atas instruksi Sulaiman, mungkin Sulaiman sendiri, sehingga orang musyrik itu hatinya tembus ya, mengakui kemuliaannya bismillah ya. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, baru bismillah itu, karena yang ngirim Nabi Sulaiman. Ibaratnya orang kekeringan ketika dikasih tetesan langsung bereaksi tanah itu. Hati ini seperti tanah, maka harus siap menerima tetesan. Makanya disebutkan air kan, kama in anzalnahu minas sama fahtalato bihil ard, itu ya, seperti air hujan yang jatuh ke tanah, yang tanah itu jadi subur, itu ya. Oh, itu gambaran hati, walaupun memang semacam itu air hujan. Air kan untuk kehidupan. Nah, ketika ditransfer dalam bentuk lagu, ada buah perbuatan. Itu. Jadi sontak Bilqis mengatakan apa? Innahu la kitabun karim, ini kitab mulia ini. Isinya apa? Waktu nih muslimin la ta'lu alayya. Itu maknanya apa? Kamu jangan sombong, bersikap tidak butuh. Makanya mukarromatin mutah marfu'ah. Marfu'ah itu yang ditinggikan. Bobot nilai Al-Quran itu gitu. Maka tidak boleh sombong ketika menghadiri majelis-majelis Al-Quran. Supaya apa? Masuk. Karena air itu kan menuju tempat yang rendah itu. Mana hati yang rendah, dialiri air itu. Marfu'ah. Mutahharo. Mutahharo itu ya disucikan. Maka harus datang dengan membawa apa? Kalau ada di rumah tadi terasa tidak enak, mungkin kepada istri, kepada suami, buang itu, menghadiri majelis. Nah, itu baru nanti tidak ada penolakan. Apalagi bersikap meremehkan yang hadir, apalagi meremehkan penyampai Al-Quran, tidak boleh. Mutahharah. Nah, itu baru nanti komunikasi hidayahnya nyambung. Orang mengatakan satu frekuensi. Nah, itu adab ilmu ini. Nah, kalau sebelumnya itu sangka buruk kepada yang hadir, sangka buruk kepada penyampaian, tidak sampai. Mungkin dia pinter, tapi tidak ada berkah kepada pengetahuan yang diberikan. Makanya Al-Quran itu mubarak, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Mubarak itu yang diberkahi. Ini bobot nilainya per huruf loh ya. Ini bukan Taurat Injil ini. Itu buktinya apa? Balqis saja belum pernah baca Quran, baru bismillah. Innahu lakitabun karim, innahu min Sulaiman wa innahu sampai telumping telu Bilqis itu mengatakan. Berarti saking keringnya dikasih ini, tak langsung diserap oleh hatinya Bilqis. La ta'lu alayya, isinya itu contoh, la ta'lu alayya, jangan kamu bersikap tidak butuh, sombong. Alayya, atasku. Ku siapa? Nabi Sulaiman. Waktu nih muslimin, datanglah kepadaku, tidak usah saya serang. Tidak usah diserang. Hidayah itu datang apa kita mencari? Kita hadir di tempat-tempat hidayah. Itu ya. Tapi hati itu kalau
Jinak kepada hidayah, hati kita datang ke Al-Quran ini, mencolok, hinggap. Makanya Nabi Ibrahim itu, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, perlihatkan kepada saya, peragakan ya Allah, bagaimana kau hidupkan yang mati. Itu hati itu. Diibaratkan burung kan terbang kemana, hati itu kan gitu kan ya, kemana sekehendaknya dia terbang. Nah, ini butuh dijinakkan, ini ya, dijinakkan. Jadi fasurhunna itu jinakan. Makanya hadir ke majelis Al-Quran niatannya apa? Menjinakkan hati. Itu pesan-pesan tersirat pada Abhasa. Itu ya. Fasurhunna ilai, taruh di pucuk-pucuk gunung itu. Sumat uhunna, kemudian panggil. Nah, ibaratnya Rasulullah itu yang memanggil. Apa yang dipanggil? Hati kesadaran. Ya, yaktina kasaya, segera hadir. Jadi hati itu hadir ke hidayah. Nah, penyampai itu ada supaya apa? Ngundang, sama-sama mendapatkan peringatan. Maka tembus, padahal musyrik. Kita kan bukan musyrik, kok tidak bisa tembus? Nah, maka ditata hati niatan itu tadi. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, langsung tembus ya, wa aslamtu ma'a Sulaiman. Aku menyerah ya dengan Sulaiman ya, lillah, yang penyerahan saya ini hanya untuk Allah. Siapa Allah itu? Rabbil alamin, pengatur, pemilik semesta raya ini. Itu Balqis baru disurati bismillah, belum lengkap Al-Fatihah. Loh, Al-Fatihah itu sudah lengkap. Lengkapnya pada zaman mana? Ya zaman Rasulullah. Ya, aku diberi yang tidak diberi Nabi pun sebelum saya. Di antaranya apa? Khawatimu suratil Baqarah, akhir-akhir surat Al-Baqarah. Kemudian apa? Wa Fatihatul Kitab, Fatihah kitab. Itu kalau dibaca niatan untuk apa? Gemburno hati. Itu ya. Pokoknya setiap sholat itu. Hebat umat Rasulullah Muhammad ini. Zaman Nabi Sulaiman baru 1 ayat, ini 7 ayat ya. Ya. Hadirin. Kemudian apa? Bi'aidi safaro, di tangan safaro. Siapa itu? Malaikat. Ya, maka orang yang mengaji Al-Qur'an ini ya, ma'a safarotin kiromim baroro, ya, maka disertai para malaikat yang mulia. Jadi malaikat itu datang kepada cahaya-cahaya Al-Quran, makanya nimbrung. Kalau ngaji itu nimbrung. Haffat humul malaikat wa ghusyat umur rahmat wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fiman indah. Forum yang dibanggakan oleh Allah, dikerumuni malaikat, diliputi sayangnya Allah, turun ketenangan. Itu ya. Masa dengan majelis malaikat kita tidak mendapatkan cahayanya? Isa harus mendapatkan transfer cahaya seperti halnya mereka dapat transfer cahaya Al-Quran yang dikaji, yang dibaca. Maka kiromim baroro, yang mulia lagi berbakti. Ya. Tidak pernah maksiat. Coba dengan makhluk yang tidak pernah maksiat. Kalau didoakan malaikat yang tidak pernah maksiat, tembus apa enggak? Ya tembus. Maka majelis ngaji itu ya didoakan para malaikat. Sebagai imbalan dia dapat cahaya-cahaya Al-Quran itu tadi. Itu ya. Masya Allah, ini informasi Al-Quran ini. Ya. Nah, kalau dengan kitab semacam ini yang proses datangnya itu ya malaikat yang disempurnakan, tidak pernah maksiat. Sementara kita ini tempat kemaksiatan, berarti mengaji Al-Quran ini luar biasa.
khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Itu Rasulullah itu. Sebaik-baik kamu adalah orang ya belajar dan yang mengajar Al-Qur'an. Itu harus ada kebanggaan semacam itu. Kita dikasih bobot kemuliaan oleh Allah yang tidak diberikan kepada ya siapapun. Hadirin rahimakumullah, maka ayat berikutnya cik nemen ya Allah. Alangkah kutilal insan, celaka manusia itu, ma'akfaro, alangkah kufurnya. Itu mali takjub, ma'akfaro, alangkah kufurnya manusia di hadapan Al-Quran, kitab akhirul zaman. Di situ ada nilai bobotnya per huruf, masing-masing huruf digandakan 10 kali lipat sampai tak terhingga. Itu umat Islam akhirul zaman. Lu kamu tidak tertarik gimana dengan kitab semacam ini? Ya, kalau boleh diganti, alangkah durjananya manusia tidak mensikapi Al-Quran seperti halnya ya yang dibenahi ya, oleh Allah dalam Al-Quran ketika Rasulullah didatangi orang yang buta yang niatannya apa? Ya, mensucikan diri itu ya untuk mendapatkan pelajaran ya. Dan kita butuh untuk mendapatkan fasilitas ini. Adapun amamanistaghna, adapun orang-orang yang tidak butuh mendapatkan fasilitas ini, ya, fa'anta lahu tasadda. Kamu itu menghadapinya dengan serius. Berarti apa? Kita harus serius menghadapi Al-Qur'an. Makanya wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Bukan fasma'u itu. Kalau dibacakan Quran serius mendengar. Iya, serius mendengar. Itu syaratnya gitu. Makanya Imam Ghazali itu ada atap baca Quran. Itu seperti Rasulullah dikoreksi malaikat Jibril adu lutut. Ya silo enggak apa-apa. Tapi kalau dari pemahaman itu Rasulullah itu adu lutut saat dikoreksi bacaannya oleh malaikat Jibril. Itu diteliti para ulama supaya apa? Ya, kita mendapatkan hidayah-hidayah Allah lewat Al-Qur'an. Min ayyi syai'in khalaqa. Dari apa sih? Ya. Min ayyi syai'in, dari apa? Khalaqahu, Allah ciptakan dia. Kita ini kan apa? Asalnya apa? Dikasih siapa? Itu ya. Masa kita itu apa? Kalau apa kan materi. Asalnya materi dia dikenapakan, maka jadi siapa kamu? Kenapa kok dikenapakan? Mengambil keputusan untuk kita jalani. Contohnya gini, keputusan nikah. Ini ono ajarannya mana? Loh, kalau binatang tidak ada memutuskan, ya seneng lawan jenis sudah selesai. Ketika lapar ya, karena lapar itu motifnya. Loh, apa memang? Tapi kita kan banyak apa? Tapi dikenapakan. Siapa yang mengkenapakan? Allah, diturunkan Quran. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa tidak melakukan? Maka dikasih bobot nilai siapa kita ini. Jadi yang mensiapakan manusia itu cuma Allah dan ajarannya Al-Quran. Bukan domba-domba yang sesat. Bukan domba kita ini. Kalau domba di sate enak ya. Sampai kikilnya juga enak ya. Nah, kikilnya manusia buat maka ya dari bahan apa yang menyampaikan Quran, bobot isi Al-Quran, penyampai Al-Quran Rasulullah. Ma'akfar, alangkah kufurnya manusia di hadapan Al-Quran. Min nutfatin, dari mani sperma, khalaqahu, Allah ciptakan, faqaddarahu, maka Allah menentukan kadarnya. Dikasih kadar bobot kita ini dengan Al-Quran ini. Hanya manusia yang dikenapakan. Iya, hanya manusia yang dikenapakan. Binatang tidak dikenapakan. Kenapa kamu kok dengan betina ya? Ya memang biologisnya gitu. Tapi menyalurkan hasrat-hasrat biologis, saya butuh sandang pangan papan. Ketika saya memutuskan untuk mengambil, caranya siapa? Ah, itu baru siapa kita ini. Jadi yang mensiapakan kita itu Allah, masya Allah, bukan manusia.
Ya, jadi ada qadar-qadar yang harus dipenuhi, qadar larangan. Ojo tinggalkan ini. Tinggalkan. Qadar perintah, jalani. Itu qadar-qadar keselamatan. Itu ya, qadar, takdir, hikmah. Qadar itu keputusan. Pernah kita memutuskan jadi manusia? Bahannya sama, uji lab bahannya sama, spermanya binatang sama. Kok jadi manusia siapa? Bahan cairnya sama. Itu ya. Maka ketika kita dijadikan manusia ada qadar, ketentuan. Kalau kamu ingin selamat, ketentuannya ini. Kalau kamu ingin selamat, ini qadar-qadarnya, qadar larangan. Ojo, qadar perintah jangan tinggalkan, qadar larangan jangan lakukan. Itu ya. Dan itu pilihan terbaik. Ya. Jadi qadar-qadar ini harus kita penuhi. Sebab apa? Saya ini dikenapakan. Kenapa? Saya bukan apa tapi siapa gitu. Hadirin rahimakumullah. Summa kemudian as-sabila jalan yasarahu, Allah memudahkannya. Masya Allah, sel telur ini dibuai di dalam rahim. Ini seolah-olah rebutan ya. Enggak, yang cocok dengan rahim ini jinak ya. Dibuai di sini. Nah, maka qadar Allah itu cocok dengan saya, dengan kita. Larangan Allah itu cocok kanggo menungso untuk tidak. Perintah Allah itu cocok untuk manusia untuk dilakukan. Itu qadar itu. Nah, kalau kita jalani ya takdir itu setelah peristiwa. Kalau saya ngambil larangan ya celaka, takdirnya celaka, larangannya diambil. Itu ya. Itu mulai bahan ini aja memenuhi qadar ya. Yang jinak kepada ini dipilih, podo jinai. Ini ya hidayah Allah ya. Summa sabila yassara, kemudian jalan Allah mudahkan. Kenapa dimudahkan? Podo jinai kok. Sel telurnya jinak dengan rahimnya. Ya ndak jinak ya mati. Kemudian apa? Summa amatahu, kemudian Allah mematikannya. Fa'akbarahu, dan dia menguburkannya. Apa yang dikuburkan? Jasad. Tapi banyak orang-orang yang mengubur diri sebelum jasadnya dikubur. Berarti apa? Kubur berjalan. Kenapa? Tidak ada panduan Al-Quran. Makanya disebutkan ya, orang itu mati ya, orang-orang kafir itu mati. Apa mati? Ya tidak pernah dikasih konsumsi jatah kehidupan, memposisikan dirinya layaknya apa, bukan siapa. Dia tidak pernah mendengar dikenapakan Allah seperti binatang. Ulaika kal an'am, mereka itu layaknya seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan jauh lebih sesat. Kenapa? Dikasih pengetahuan tapi menolak pengetahuan dari Allah. Dikasih alat untuk mencerna pengetahuan tapi tidak difungsikan. Summum, bukmun, umyun, tuli bisu buta. Jadi mendisfungsikan fungsi-fungsi untuk hidayah. Itu yang dituntut oleh Allah. Makanya ahli neraka itu keluarnya apa? Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan saya itu serius mendengar apa yang didengar, ya, tazkira, peringatan-peringatan Allah. Au naqilu, atau saya cerna dengan akal ini untuk mencerna. Ya, ma kunna fi ashabis sa'ir, dapat dipastikan saya ini bukan penghuni neraka. Berarti apa? Orang penghuni neraka itu tidak memfungsikan fungsi-fungsi alat untuk mendapatkan hidayah. Hidayahnya mana? Al-Quran ini. Ini bahan pokok ini. Bahan pokok. Kalau manusia tidak menggunakan pembekalan Al-Quran, maka sudah dapat dipastikan ulaika kal an'am balhum adallun, bahkan jauh lebih sesat. Kenapa? Akalnya disalahgunakan untuk ngakali. Ngakali kan negatif.
diakali negatif. Nah, di kubur itu ada apa? Diinformasikan. Ada kehidupan seperti halnya di rahim. Di rahim ada kehidupan apa? Ada. Yang dominan adalah sayang, yang disebut rahim, sayang. Nah, di kubur itu ada kehidupan yang penuh dengan sayang, seperti halnya ketika Allah belum memasang alat-alat kesadaran, tapi manusia bisa mengatasi kebutuhan hidupnya. Itu Allah yang dominan. Apa dikira janin itu tidak makan? Ya makan. Dibuang kemana limbahnya? Ya, coba. Ditiru oleh para astronot itu. Pakai pampers. Yang kotorannya itu kalau keluar jadi kristal. Allah alam. Dikasih makanan, ya, bukan seperti makanan seperti tablet itu aja. Infus. Masa tidak percaya infus? Kita pernah diinfus makanan-makanan yang dimakan oleh ibu kita, ya, disaring, maka janin membesar jadi janin sampai layak untuk keluar. Itu tanda-tanda keagungan Allah. Allah itu sudah berbuat sebelum Allah menyuruh kita berbuat. Apa itu? Difasilitasi kehidupan saya di dalam rahim saya, rahim ibu saya. Maka summa kemudian idza syaa, kalau Allah menghendaki ansarahu, dia membangkitkan. Ansara itu nyebarkan. Seperti apa? Aneh-aneh itu. Ono laronan dari bumi, brul dari bumi. Itu tanda keagungan Allah itu. Kita tidak percaya, tidak apa-apa. Wong kita sudah menjadi pelaku dari bahan bumi jadi sel telur. Masa tidak dibangkitkan itu? Saya tidak percaya kebangkitan. Loh, kita itu melakukan kebangkitan, cuma kesadarannya belum dewasa. Ada orang yang tidak meyakinin bahwa dia dibangkitkan dari bahan bumi. Tidak ada. Kita yakin saya ini dari bahan bumi. Loh, tidak percaya kebangkitan. Justru membangkitkan yang pernah ada itu jauh lebih mudah daripada yang asalnya tidak ada. Itu logika Al-Quran. Coba, ada kitab yang ngajak ngomong semacam ini adalah Al-Quran, ada coba? Tidak ada. Yang ini membangun kesadaran, saya takut. Maka ketakutan ini supaya membahagiakan, dikasih pemahaman ini. Jangan orang yang dikuasai takut jadi kalut. Seperti hari ini kan kalut, sampai membangun saling membunuh, bertempur. Kenapa takut? Harus membunuh yang lain. Kalau saya tidak membunuh, dibunuh saya. Itu ketakutan yang menimbulkan kekalutan. Enggak, ini takut yang membahagiakan. Saya bahagia kalau membaca ini. Cari kebahagiaan tapi tidak pernah dialog dengan Al-Quran. Ciptakan suasana dialogis dengan Al-Quran. Maka kala, sekali-kali tidak. Lama belum yaqdi, dia manusia laksanakan ma'amarohu, apa ya dia perintahkan. Kamu belum melaksanakan perintah kok ingin bahagia, itu gimana? Kamu ingin tenang, kamu ingin selamat, sementara kamu belum memenuhi standar selamat itu. Kamu ingin paham, tapi kamu tidak memenuhi standar untuk paham. Bahannya ini. Apakah saya paham saya? Sementara pembekalan untuk jadi saya tidak saya pahami. Ya akhirnya memberlakukan manusia dan orang-orang dekatnya kayak mesin. Masya Allah 24 jam. Oh mboten, 25 jam saya ini ngambung terus saya. Yang memberikan nafas tanpa henti. Dan kalau dihentikan kita tidak bisa menolak. Dijak komunikasi dengan Al-Quran, tidak ada waktu, itu gimana? Ma'akfaro, antara kufurnya manusia. Ya. Jadi sekali-kali dah. Kenapa? Manusia belum memutuskan dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Apa? Kamu jangan memperlakukan dirimu itu apa, tapi kamu itu siapa. Supaya disiapakan oleh Allah, gunakan Al-Quran. Itu ya. Karena manusia itu yang dikenapakan oleh Allah, bukan dikenapakan oleh hasratnya. Ya, dikenapakan oleh hasratnya. Oh jangan, dikenapakan oleh Allah. Falyanduril insan, hendaklah manusia
menganalisa, memperhatikan dengan serius ila ta'ami, ya, kepada makanannya. Bahan makanan dari mana? Masa langsung tumbuh tanpa disiram? Anna sababnal ma'a sabba, bahwasanya kamilah yang telah mencurahkan air sabba dengan melimpah. Dengan air itu ya, makanan kita disiram, maka bumi yang tandus mengeluarkan biji-bijian. Kamu yang menumbuhkan atau saya dari Allah? Kamu kan hanya menanam, yang menumbuhkan siapa? Bapak saya menanam benih di dalam rahim ibu saya. Masa benih didelok ya? Jadi saya, masya Allah. Diri kita ini benih, dan benih itu di dalam air itu. Masa itu bukan sebuah keajaiban di dalam kehidupan ini? Ya. Summa syaqaqnal arda, kemudian kami belah bumi. Syaqqa, ya, dengan belahan yang sebaik-baiknya. Ada yang memasang kamera. Benih, keajaiban benih, masya Allah. Lebih ajaib benih manusia. Masya Allah. Saya tidak mengontrol diri saya, karena apa? Saya waktu itu masih benih. Masa saya tidak percaya saya pernah jadi benih? Siapa yang merekonstruksi saya ketika saya? Siapa yang ngawal itu? Jadi tulang. Siapa yang ngawal itu? Jadi hidung. Masya Allah. Jadi bahan rambut. Masya Allah. Manusia dituruni kitab ini untuk membangun sebuah kesadaran kamu hanya layak jadi orang, jadi manusia dengan standar kemanusiaan Allah, dikei keyakinan yang bukan ngawur. Makanya di dalam Al-Quran iman belum tentu menyelamatkan. Fa'in amanu, kalau mereka mempercayai bimisli, seperti persis ma'aman tumbi yang kamu yakini, faqodih tadau, mereka dapat hidayah. Bukan sekedar percaya, tapi standar percaya itu ada standar Al-Quran. Orang Kristen itu percaya akhirat apa enggak? Percaya tobat apa enggak? Percaya. Tapi apa tobatnya diterima? Standar pemahamannya salah. Itu ya. Jadi kalau mereka itu percaya persis dengan percayanya kamu kepada Al-Quran, faqadih tadau, mereka dapat hidayah. Fa in tawallau, kalau enggak mau standar Al-Quran untuk mempercayai siapa saya ini, ini apa atau siapa kita ini? Ada yang mengenapakan apa enggak kita ini? Kalau enggak, salah itu. Fa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Kalau mereka tidak persis dengan percaya yang dibangun oleh kesadaran Quran, mereka itu dalam perpecahan. Akhirnya silang sengketa kan? Royoan standar kepercayaan. Kon nurut aku, aman, ternyata enggak aman. Itu ya. Nurut siapa supaya aman? Supaya nurut Allah. Itu ya. Fa'ambatna fiha habba, lalu kami tumbuhkan di dalamnya biji-bijian. Habba itu benih. Nah, kalau tanaman ya tiap hari kita saksikan. Loh, kita ini benih, kita ini buah dari benih-benih mineral bumi. Masya Allah, Al-Quran. Wa inaban, anggur, wa qadba, sayur-sayur, biasa itu yang kita minum, yang kita makan jadi lodeh. Anggur yang kita kunyah jadi sperma. Lu kok iso saja dari makanan gitu. Masya Allah, tidak ada kitab yang mureh seperti Al-Quran. Ini tidak mewakili yang sebenarnya kajian-kajian kita seperti itu. Maka Rasulullah itu lau ta'lamuna ma'a'lamu, kalau kamu tahu seperti, jangan unggul, sejajar dengan pengetahuan saya, la dhahiktum qalila, kamu pasti sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, kamu banyak menangis. Itu yang Rasulullah menangis itu ya, semacam itu. Nah, coba kita berupaya membangun komunikasi kejiwaan dengan Al-Quran, diminta ya Allah,
berikan aku akal yang akal saya bukan sekat dari memahami kalam-kalam Allah dan sabda Nabi SAW. Sebab akal itu kadang jadi sekat, yang seharusnya akal itu pengantar, kok malah jadi penghalang, itu gimana? Mohon kepada Allah. Itu ya. Kemudian wa zaitunan wa nahla, zaitun dan kurma. Ini isalat-isalat buah-buah pilihan kan, buah surga ini. Ya standar kesehatannya ya ada. Tapi bagaimana kita ini benih, yang benih itu unggul. Nah nanti di surga dikembalikan benih itu ke surga. Itu ya. Wa hadaiqa gulba, kebun-kebun yang rindang. Itu mukmin. Mukmin itu pengayom. Tidak saja pepohonannya rindang, tapi buah-buahnya bermanfaat bagi kehidupan. Artinya apa? Yang kita jalani itu manfaat, tidak mencelakai. Standarnya apa? Man salimal muslimun min lisani wa yadi. Al muslim, muslim itu apa sih? Gak macam-macam Nabi. Penguasaan ilmu ini, iya. Tapi buahnya apa? Man salimal muslimun min lisani wa yadi. Muslim itu orang yang muslim merasa aman dari lesannya. Muslim. Nabi itu kalau isyarat suami itu gak macam-macam. Itu jabatannya gini, megang jabatannya. Enggak. Khairukum linisai. Sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik kepada istrinya. Wa ana khairukum linisai. Akulah contoh terbaik kepada istri saya. Muluk-muluk Nabi enggak kan, orang dekatnya. Bagaimana dengan orang kafir menyelamatkan saudaranya sendiri tidak selamat dari lesan tutur katanya? Hadirin rahimakumullah. Itu kalau kita baca malam hari, dianalisa, itu bahagia itu. Nah, di kafe-kafe ada, di dalam hati. Itu ya. Maka wa faqihata wa abba, buah-buah dan rerumputan. Itu ya, mataan lakum, sebagai kesenangan buat kamu, wali an'amikun, dan bagi ternak-ternak kalian. Artinya apa? Dengan ternak saja menyelamatkan muslim. Itu ya. Jadi muslim bergaul dengan ternak menyelamatkan. Tidak merusak alam, apalagi dengan orang. Hadirin rahimakumullah. Sudah. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga ya surah Abasa ini yang kita telaah dijadikan hidayah ya, bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a sadri wa dhihaba hammi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.